Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini ketemu lagi kita bersama-sama melakukan pembelajaran ya via video pembelajaran ini, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, materi yang akan kita pelajari menyimak percakapan, menuliskan lambang bilangan, komunikatif, rasa ingin tahu, serta kerja sama. Nah, di sini kita akan memberikan tanda checklist pada kegiatan yang bisa kamu lakukan sendiri dan memberikan tanda silang bagi yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Yang pertama, kalau makan bisa ya kamu lakukan sendiri. Checklist. Lalu yang kedua itu ada memasak. Memasak tidak bisa. Ada mencuci juga belum bisa. Kalau pakai baju sendiri, pakai baju seragam sendiri bisa. Nah, mengayuh sepeda bisa. Lalu membawa motor atau mengendarai motor belum bisa. Nah, sekarang kita akan belajar mana yang dinamakan lambang bilangan, mana yang dinamakan nama bilangannya. Sekarang kalian hitung benda-benda yang ada di layar ini, lalu tulis lambang bilangan sama namanya. Kalau lambang bilangan itu angkanya, misalkan gelasnya ada berapa? Gelasnya ada 15 ya. Tulis 15 gitu ya. Lalu sendoknya ada berapa? Sendoknya ada 20. Tulis 20 menggunakan angka. Piringnya ada berapa? Ada 12. Tulis hurufnya 12 atau bacaannya. Bisa ya seperti ini. Kalau Bu Septi ingatkan lagi, kalau lambang itu seperti ini angkanya, kalau nama bilangan itu adalah hurufnya. Nah, kalau ini kalian sudah bisa ya, kalian hitung, benar nggak hitungan yang ada di Bu Guru ya videonya? Biar lebih pasti kalian hitung juga ya, jangan melihat yang ini. Oke, kalau sudah betul baru kalian tulis nama bilangannya. Nah, sedangkan yang sekarang itu kalian tarik garis ya. Nah, tarik garis dan mencocokkan benda dengan lambang dan namanya. Misalkan ini ada celana jeans. Celana jeansnya 14, tarik garis 14. Lalu lambang bilangannya 14 yang mana gitu. Di sini bajunya 11 ya. 11 tarik ke bajunya. Lalu lambang bilangannya 11 ditarik ke bendanya gitu ya. Paham semuanya? Paham, insya Allah. Nah, ini gimana? Coba kalian yang mana yang 19, yang mana yang 17. Oke, lanjut lagi kita ke materi yang kelima, yaitu membaca teks, mengurutkan bilangan, sikap yang akan dikembangkan, berpikir kritis, rasa ingin tahu, serta kerja sama. Sekarang kita baca tentang piket bersama. Apa itu piket? Piket dilakukan di sekolah. Sekolah Rasti setiap pagi mengadakan piket kebersihan, baik kebersihan kelas, halaman, maupun taman. Selain dibersihkan, taman juga dirawat keindahannya. Tanaman disiangi, disiram, dan dipupuk. Tanaman pun tumbuh subur dan indah. Bunga-bunga mekar indah berwarna-warni. Ada bunga mawar, melati, asoka, aster, dan sebagainya. Tugas kebersihan dilakukan secara bergilir atau bergantian. Nah, kalau tugas piket di sekolah nanti kalian apa? Contohnya misalkan merapikan tempat duduk setelah digunakan. Itu piketnya. Kalau di sekolah kita tidak ada yang nyapu, nggak ngepel. Nah, tugas kita hanya menjaga kebersihannya. Nah, sekarang kita isi. Piket kebersihan di sekolah Rasti diadakan setiap pagi. Yang dibersihkan tadi apa aja? Ada kelas, halaman, sama taman.
Selain dibersihkan, taman juga dirawat keindahannya. Misalkan tidak memetik daunnya atau tidak memetik bunganya. Bunga di taman tumbuh subur dan indah. Di taman ada macam-macam bunga mawar, melati, asoka, sama aster. Ya. Nah, sekarang oke. Kita langsung ke berdiskusi ya. Ayo berdiskusi membaca cara mengurutkan bilangan. Nah, urutkan bilangan dari yang terkecil. Ini bilangannya ngacak nak, tidak berurutan. Sekarang kamu urutkan ya dari yang terkecil. Kalau kira-kira di baris ini mana yang paling kecil? Ya, angka 10. Berarti di sini tulis 10 ya. Oke, ini enggak usah. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Yang bawahnya, yang lebih kecil yang mana nak? Yang bukan lebih kecil, yang paling kecil. Angka berapa? Ya, angka 7, benar. Ya, nggak ada lagi yang lebih kecil kan? Berarti apa? 7 sampai 20. 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya, sampai angka 20. Nah, kita lanjut ke materi yang keenam. Pola gerak dasar manipulatif, bermain peran kerjasama. Sikap yang akan dikembangkan, berpikir kritis, rasa ingin tahu, serta kerjasama. Nah, lihat, manipulatif itu adalah gerakan yang menggunakan apa? Menggunakan alat, ya. Nah, di sini kita punya alat yaitu namanya bumerang, ya. Nah, ini namanya bumerang, senjata berburu tradisional suku aborigin yang ada di Australia. Setelah dilempar, bumerang dapat kembali ke pemiliknya, ya. Nah, bumerang ini adalah senjata ya, sebagai senjata. Kalau di sini kalian pakai piring, gambar yang ini pakai piring ya. Jadi dia melakukan kegiatan lempar tangkap ya, karena nggak ada bumerang, jadi pakai lempar tangkapnya dengan piring. Nah, kalau melempar tangkap berarti harus berpasangan. Nah, lempar tangkap ini juga harus menggunakan benda yang ringan. Contohnya kalau di sini piring plastik, nggak boleh yang berat. Kalau yang berat nanti nggak kelempar. Terus kalau kena kalian, kalau terkena badan kita itu sakit dan berbahaya. Nah, sekarang kita langsung ke glosarium ya. Bumerang, senjata lempar berbentuk lengkung dari kayu yang digunakan oleh penduduk asli Australia yang dapat kembali kepada pelemparnya jika tidak mengenai sasaran. Apa itu fajar? Kemarin kita belajar fajar. Cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada menjelang matahari terbit. Sedangkan globe, yang kemarin globe yang pakai senter ya, itu adalah bola bumi buatan atau peta bumi yang bulat seperti bola kemarin. Menyingsing, apa itu menyingsing? Menyingsing itu sama aja kayak menggulung ya, atau menyisih atau lenyap. Ufuk itu adalah kaki langit. Nah, sekarang Bu Septi akan bacakan rangkumannya ya. Biasanya rangkuman ini kita keluarkan di soal-soal Google Form. Jadi kalian harus baca. Kita baca sama-sama. Yang pertama, matahari itu terbitnya dari sebelah timur ya. Udara di pagi terasa segar. Nah, di pagi hari orang banyak memulai kegiatan. Menyanyikan lagu dapat dilakukan sambil tepuk tangan. Lagu dapat diiringi musik. Musik memiliki elemen. Elemen musik merupakan bagian yang mendasari musik. Lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Perisai burung Garuda terbagi menjadi 5 petak. Setiap petak memiliki gambar sama warna yang berbeda-beda. Gambar perisai burung Garuda melambangkan sila-sila Pancasila. Menceritakan kegiatan dengan bahasa yang jelas. Harus percaya diri. Lalu ketika kalian memulai percakapan, perhatikan lagu kalimat, mimik wajah, dan gerakan yang dilakukan. Ya. Nah,
Mengurutkan bilangan bisa mulai dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Urutan dari yang terkecil disebut urutan maju. Urutan yang yang terkecil disebut urutan maju. Permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari daerah tertentu. Misalkan kalau kita PLBJ ya, mempelajari permainan tradisional. Udah belajar apa? Cici Putri, Kakak Mia ya kan, umpet batu nanti ada. Ya, itu disebutnya permainan tradisional. Kalau permainan modern nih biasanya game kalian. Siapa yang sering main game? Nah, lebih baik kita melakukan permainan tradisional karena banyak manfaatnya. Kalau main game tidak ada manfaatnya. Permainan tradisional ada yang menggunakan alat dan ada juga yang tidak menggunakan alat. Ada juga yang hanya memerlukan keterampilan gerakan tubuh ya. Hampir di setiap daerah memiliki permainan tradisional. Oke, nah alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembelajaran subtema 1, tema 3 ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat memahaminya dengan baik. Bu Septi akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.